Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eee, berikut sekilas untuk blok kardiorespi. Ini untuk tim bloknya, ketuanya saya, nanti untuk kontributor minggu pertama Dokter Putra, minggu kedua saya, minggu ketiga Dokter Lutfi, minggu keempat Dokter Silvi. Kemudian overview-nya agak saya ganti dari tahun lalu. Kalau tahun lalu dibedakan antara anatomi histo. Tahun ini kalau lihat dari tahun-tahun kemarin, anatomi histo itu tidak bisa dipisahkan dari fisiologinya. Jadi tahun ini sudah diganti menjadi topik 3 untuk minggu pertama adalah anatomi, histo, dan fisiologi dari jantung. Kalau yang minggu kedua anatomi histofisiologi pembuluh darahnya, minggu ketiga yang anatomi histofisiotraktus respiratorius atas, minggu keempat nanti anatomi histofisiotraktus respiratorius bagian bawah. Jadi ada perbedaan dari struktur topik 3 tahun lalu, cuman materinya kurang lebih tetap sama ya. Tetap ada embriologi anatomi, ada fisiologi yang nanti dibagi-bagi lagi, ada kuliah-kuliah pengantar CSL ini di sini nanti, kemudian ada praktikum-praktikum. Kemudian ini untuk daftar aktivitasnya, tutorialnya sesuai dengan topik 3. Kuliahnya juga kurang lebih sama dengan tahun lalu, cuman untuk beberapa kuliah saya rigidkan untuk ininya, apa namanya, untuk yang kisi-kisinya. Lalu ini untuk tugas, tahun ini tugasnya nanti akan jadi satu sama pleno ya. Jadi nanti pleno kalian tidak di model pleno yang presentasi seperti biasa lagi, nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke, sistem penilaiannya masih sama. UAB porsinya tetap 25, UM-nya 20, pretest posttest 5% nanti, ujian praktikum 10%, tugasnya 10%, OSC 20, dan ada PK ini apa ya? PK ini kalau nggak salah presensi. 10% presensi. Jadi saya minta tolong untuk dimaksimalkan untuk yang presensinya. Kalau memang tidak ada keperluan yang memang harus meninggalkan blog, mudah-mudahan ya kalian bisa 100% semua untuk presensinya. Kemudian untuk yang OSC ini nanti kalau misalnya ada pretest atau posttest setelah CSL, maka presentasinya kalau memang hanya OSCE aja nanti 100% nilai OSCE akan masuk di sini ya. Tapi kalau misalnya nanti ada pretest atau posttest, maka nanti nilainya adalah 10% pretest plus 90%. Lalu ini adalah izin-izin yang masih bisa dimaklumi. Misalnya nanti pas ujian kalian ada izin-izin seperti ini, maka apabila ada surat izin tertulis, ACC, dan ada surat sakit dari RS Unisma, maka masih bisa untuk mengikuti UM susulan. Kemudian ujian akhir blok. Ujian akhir blok nanti 50 soal. UM juga insya Allah sesuai dengan ini ya 10 soal per mata kuliah. Dan karena kita blok terakhir, saya kemarin minta ke Mbak Ati untuk full MCQ semua dulu aja dengan menggunakan ruangan CPT. Karena kita blok terakhir, jadi agak susah juga saya untuk agak dimodif sedikit gitu. Kayaknya kurang memungkinkan karena nanti langsung ke rapat nilai. Kemudian yang ini juga masih sama dengan yang kemarin-kemarin, ketentuan nilai naik hanya 111 atau tingkat 1 tingkat gitu ya. Untuk pos UAB ulang juga nilainya 111. Nah, ini juga masih sama. Portonya nanti pakai e-porto ya, Dek ya.
Jadi dari masing-masing reporting nanti akan dinilaikan ke tutor. Yang dari tutor itu nanti akan dikirimkan nilainya ke saya, lalu yang e-porto ini nanti saya kirim linknya menyusul untuk dikumpulkan. Jadi e-portonya isinya hanya refleksi diri awal akhir sama derajat assessment. Laporan tutorial dikumpulkan 1 pekan setelah tutorial kedua, kecuali mungkin nanti yang minggu keempat. Yang minggu keempat itu dikumpulkannya tutorial keduanya hari Selasa ya. Paling enggak, susah ya. Paling hari Senin minggu depannya ya. Kalau yang khusus untuk yang ini, yang minggu keempat nanti hari Senin minggu depannya harus sudah ada di mejanya tutor. Oke, yang pelanggaran akademik dibaca sendiri. Ini untuk blueprintnya. Selanjutnya, oke, sama. Jadi, untuk pembelajaran kali ini, sesuai dengan namanya ya, problem based learning, di sini kalian akan mendapatkan kasus pemicu dan ada problem list di sini. Ya, perbedaan dengan tutorial-tutorial sebelumnya, mungkin agak sama dengan tutorial endokrin adalah selain problem list wajib yang ada di sini, nanti kalian juga harus mengajukan paling tidak 2 problem list tambahan untuk tiap skenario. Jadi kalian juga harus aktif untuk mencari kira-kira persoalan apa yang harus dipecahkan dari dari skenario tutorial, gitu ya. Jadi note yang pertama, untuk problem list, selain ada 4 dan ada beberapa problem list di bawah ya, untuk tutorial 2, 3, 4 beda-beda jumlah problem listnya. Selain yang ada di modul, kalian juga wajib untuk menambahkan paling tidak minimal 2 problem list tambahan kepada tutor. Lalu, konsep teori atau LO ini tidak harus dipresentasikan, kecuali memang mau diangkat dalam problem list. Ya, jadi tutorial 1 dan 2 khusus hanya untuk membahas problem list. Kalau misalnya pada tutorial 1 sudah bisa selesai itu seluruh problem list, maka tutorial 2 tidak wajib dilaksanakan. Tapi kalau memang belum selesai problem list-nya, maka tutorial 2 ya tetap harus dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian yang beda lagi, ini referensi yang saya gunakan. Minta tolong dicari karena nanti dalam satu blog kurang lebih kita akan muter aja di sini untuk yang kita bahas ya. Kalau misalnya nggak ada nanti saya kirimkan ke grup kelas 1. Terus habis itu apa lagi? Ini itu jadwal ya. Ntar saya share jadwal. Oke. Ini barusan Dokter Merlita kontak saya sih, katanya masih ada kemungkinan yang kuliah 7 ini ganti. Nanti coba dikontak lagi ya Dokter Merlitanya ya. Oke, jadi ini untuk minggu pertama sudah saya desain supaya minggu ada 1 kali UM dan semua UM bertempat di hari Sabtu jam kedua. Hari Sabtu jam kedua. UM-nya hanya ada 3 kali, di mana minggu keempat nanti sudah tidak ada lagi kuliah ya. Jadi saya harapkan ketika kalian belajar UM tuh materinya sudah integrated. Jadi UM 1 ya tentang jantung tok, UM 2 ya tentang pembuluh darah aja,
UM 3-nya tentang Respi aja. Jadi belajarnya tidak mencar kemana-mana. Gitu ya. Kalau misalnya nanti ada kuliah yang belum diberikan ketika UM-nya sudah dilaksanakan, seperti kuliah 7 Dr. Merlita ini, maka nanti tidak akan dimasukkan ke dalam UM. Dikuliahkan aja, mungkin nanti di reschedule di minggu-minggu depannya, tapi tidak masuk dalam materi UM. Gitu ya. Gitu juga dengan yang kedua, yang masuk UM hanya yang kuliah-kuliah aja deh, yang artinya hanya kuliah 6, kuliah 4, kuliah 10, sama kuliah 12. Nah, materi-materi tentang blue darah ini nanti akan masuk UM. Kalau misalnya nanti ada yang reschedule dan terpaksa masuk ke minggu ketiga, maka tidak akan saya masukkan ke UM. Biar kalian belajarnya tetap bisa tetap bisa fokus dalam materi mingguan. Itu juga yang minggu ketiga juga seperti itu. Yang masuk di UM kuliah 8, kuliah 9, 13, 14 sama 11. Jadi untuk UM3 isinya ada 5 materi. Lalu untuk plenonya ini nanti saya model seperti pameran. Namanya Window Shopping Learning Method ya. Window Shopping Learning Method nanti akan dilaksanakan 2 kali aja untuk topik kardiovaskuler, topik minggu 1 dan 2 jadi satu, topik minggu 3 dan 4 nanti juga jadi satu di hari Rabu. Yang minggu 1, 2 nanti di hari Jumat. Jadi, window shopping learning method itu kalian nanti akan dibagi per kelompok. Per kelompok, saya ngikut kelompok tutorial minggu 1 ya, biar tidak kalau ikut yang terakhir. Ini. Jadi kalian akan dibagi menjadi 12 kelompok yang mengikuti pembagian kelompok tutorial minggu 1. Pembagian kelompok tutorial minggu 1, saya stop share dulu. Seperti ini. Jadi di sini kalian bisa lihat ada kode angka dan kode huruf. Kode angkanya mengikuti kelompok tutorial. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 12. Kode huruf ini nanti menggambarkan kapan kalian nanti akan berputar bersama. Jadi window shopping learning itu nanti tiap-tiap kelompok tutorial, kelompok 1 sampai kelompok 12 itu nanti akan mendapatkan pembagian materi. Ini ya, materi kelompok 1, materi 1, materi 2, belum saya tuliskan kelompoknya, nanti biar fair kita undian aja ya, jangan sampai ada yang iri karena kelihatannya yang ini banyak, yang ini dikit, ini agak banyak, yang ini banyak gitu. Nanti kita undian aja kelompok apa dapat materi apa. Jadi gitu, untuk angka menggambarkan materi yang nanti akan dipresentasikan, yang kode huruf menggambarkan nanti siapa nanti muternya sama siapa. Jadi window shopping learning itu adalah kalian mendirikan booth, yang mendirikan booth satu kelompok ini ya, kelompok 1 misalnya, nanti akan mendapatkan materi yang ini, tentang anatomi histologi jantung. Terus setelah mendirikan kelompok 1 mendirikan booth materi 1, kelompok 2 booth materi 2, nanti
tiap-tiap anggota kelompok itu nanti harus bisa menjelaskan materinya di mana nanti peserta dari kelompok lain itu akan berkunjung ke booth-nya. Ketika peserta kelompok lain berkunjung ke booth-nya, maka kelompok satu ini nanti akan menerangkan materi yang ada di dalam booth-nya. Jadi nanti kalian akan membuat media pembelajaran. Kalian akan membuat media pembelajaran baik dalam bentuk poster atau video interaktif atau media audio visual yang dipresentasikan, terserah kalian bentuknya seperti apa, yang nanti akan dipresentasikan ke kelompok lain. Ini kode huruf ini artinya nanti yang hurufnya sama, jadi Muhammad Thorik, Alia, Nadira, Tasya, Zahwa, Nabila, Felicia, Arya, Adrian, Razan, dan Nandita sama Hildan, ini nanti akan keliling bareng-bareng. Ketika nyampe di booth 1, maka yang menerangkan adalah Muhammad Thorik. Nanti di booth 2 yang menerangkan materinya adalah Alia. Yang nyampe di booth 3 yang menerangkan materinya adalah Nadira. Jadi ketika keliling, kelompok dengan huruf yang sama, ini nanti akan berkeliling bersama. Begitu juga dengan kelompok B. Kelompok B ini nanti, kalau misalnya nyampe di booth kelompok 1, maka nanti yang menerangkan materinya adalah Safira. Pas nyampe di booth 2, yang menerangkan materinya adalah Siri. Gitu selanjutnya. Sampai sini bisa dimengerti, Kak Dek? Halo, bisa dimengerti, Kak? Ya, bisa dimengerti, dokter. Baik, jadi seperti itu. Kemudian, yang nanti dinilai apa saja. Jadi nanti, jadi gini deh. Karena effort kalian untuk mengerjakan ini cukup besar, saya ngelihat ini kalau misalnya hanya dimasukkan ke nilai tugas, itu porsinya kurang banyak. Dan dalam project based learning, memang harusnya porsi untuk nilai tugas seperti ini lebih saya kepentok sama eh, besaran nilai yang tadi sudah ditentukan oleh dan oleh Prodi, maka saya memang kalau untuk tugas nggak bisa ngasih lebih dari porsinya lebih dari 10%. Cuman, jadi nilai tugas nanti ini ya, saya sederhanakan aja. Jadi untuk media ajarnya hanya konten, kesesuaian, presentasi hanya kemampuan komunikasi, diskusinya aja. Cuman nanti setelah kalian selesai melakukan presentasi window shopping, akan ada post test. Nah, post test ini yang nanti akan saya masukkan dalam UM. Itu ya, Dek ya. Jadi, nanti akan saya lihat dari UM dan post test mana yang nilainya lebih bagus dan nanti akan saya pertimbangkan mana yang saya masukkan di dalam UM. Jadi harapan saya kalian bisa serius mengerjakan karena memang materinya ya memang materi fisiologi kardiovaskuler. Cuman saya harapkan kalian lebih fun aja ngerjakannya sehingga apa ya nggak seperti UM yang kalian hanya duduk dan mendengarkan dan menghafalkan. Kalau yang ini kalian memang saya tuntut untuk bisa mengerti sehingga diharapkan ketika post nilainya juga akan lebih bagus. Dan nilai post test itu yang bisa saya naikkan ke UM. Sehingga saya harapkan bisa membantu nilai blok fisiologi kardiovaskuler. Gitu ya. Bentar saya pause dulu. Itu, ini untuk rubrik penilaiannya. Jadi nanti tutor-tutor, saya akan undang dosen-dosen lain ya. Saya akan undang dosen-dosen fisiologi kardiovaskuler dan saya akan undang dosen-dosen lain. Nanti tiap dosen itu akan membawa lembaran kecil aja. Nanti akan menilai dari tiap kelompok dalam bentuk
penilaian 1 sampai 5. Jadi nanti ini yang dikumpulkan ke tim blog, nanti akan dirata-rata. Kemudian untuk yang dibawa oleh kelompok huruf, kelompok window shopping, nanti yang ini. Jadi yang menilai temannya yang presentasi seperti apa. Nanti dirata-rata juga. Jadi rata-rata nilai kelompok yang ini didapat dari dosen-dosen yang keliling, dan rata-rata nilai individu, bukan rata-rata ya, dan nilai individu nanti akan saya rata-rata dan dibagi 2 untuk menjadi nilai tugas tiap individu. Karena kalau yang ini kan nilai kelompok kan pasti sama. Kalau yang ini nanti temannya nanti akan menilai temannya yang presentasi, individu yang presentasi. Tuh, nanti dibagi 2 baru nanti akan jadi nilai tugas. Materinya adalah materi-materi LO yang ada di minggu 1 sampai 4. Kebetulan 12, jadi materi LO minggu 1 dan 2 itu 12 ini ya. Materi LO minggu 3 dan 4 juga 12 seperti ini. Tuh, ketentuan lainnya itu bisa dibaca di sini ya. Jadi setelah dibagi materinya saya share juga. Kalian diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan tutor pada saat tutorial atau di luar tutorial, mungkin untuk konsultasi mengenai poster atau media pembelajaran lain gitu ya. Lalu setelah fix hasilnya baru dijadikan dalam bentuk poster. Jadi dalam satu booth ada 2 media ajar. Satu yang fix, yang sudah berdiri fix di dalam booth-nya itu, yang sudah nggak bisa lagi. Satu lagi yang masih bisa berubah-ubah. Misalnya kalian bawa laptop untuk presentasi, atau membawa flip chart untuk nyetak flip chart untuk presentasi, atau ada yang bikin aplikasi video interaksi gitu juga diperbolehkan. Ya, yang fix ini juga tidak harus dalam bentuk poster ya. Mungkin kalian ada ide untuk media ajar lain juga diperbolehkan. Cuman ini kita sepakati dulu ya, Dek ya, supaya nggak ada yang jor-joran nanti untuk ada yang bisa sampai bawa videotron yang besar atau gimana untuk media pembelajarannya pakai video gitu ya juga tidak pas ya. Kita mau memaksimalkan berapa untuk alat bantu presentasi yang tidak memberatkan kelompok dari kalian? Halo? PC-nya? Coba diwakili teman-temannya. Mau dimaksimalkan berapa ini? Maaf, Dokter. Iya, Dek. Ya, misalnya. Kalian diskusi dulu ya. Jadi kalian diskusi dulu, setelah itu nanti kabari saya. Yes. Nanti kabari saya ya. Kemudian selain untuk media ajar, ini diperbolehkan untuk menggunakan dress code. Misalnya ada yang presentasi mengenai aliran darah, terus bajunya mau yang berwarna merah-merah darah gitu, monggo. Atau ada atribut-atribut untuk menghias booth-nya masing-masing juga diperbolehkan. Tapi tetap ada anggaran maksimal ya. Nanti yang ini yang belum kita sepakati ya. Nah, oke. Lalu, ketentuan selanjutnya, kelompok tidak diperkenankan untuk membagikan gimmick, kit, snack, gift, atau bingkisan dalam bentuk apapun kepada pengunjung, terutama dosen yang menilai ya, kegiatan window shopping learning method di blog FCRS 2024, karena saya tidak mau ada yang penilaiannya jadi agak terdistorsi karena ada gimmick, kit, snack, gift, atau yang lain-lainnya itu tadi. Ya, cuman kalian diperbolehkan untuk memberikan misalnya ada flyer yang isinya ringkasan. Ya, saya kasih
tebal, sama saya kasih underline, ringkasan. Jadi yang namanya FIRE itu ringkasan, bukan kata-kata yang segitu banyaknya untuk materi yang sesuai dengan bootnya. Atau kalau misalnya memang terlalu banyak materinya, ya misalnya mau ngasih kode scan barcode aja untuk link untuk ke arah apa materi pembelajarannya juga diperbolehkan. Lalu, ini yang menilai tutor blog dan atau dosen ya. Kemudian, nanti akan ada nilai tambah yang kami dari tim blog sebenarnya masih belum menentukan ini nilai tambahnya dalam bentuk apa ya. Untuk kategori alat peraga dan mendukung terbaik. People Choice Award itu nantinya yang bootnya nanti yang mendapatkan apa namanya, yang dinilai oleh orang yang berkunjung yang paling bagus dan sesuai dengan tema. Kemudian untuk kelompok dengan rata-rata nilai post-test tertinggi. Jadi saya harap kalian bisa, sekali lagi saya harap kalian bisa bersemangat untuk tugas yang seperti ini. Ya. Oke, itu untuk window shopping dan untuk tutorial dan untuk jadwal. Sementara seperti itu, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau yang satu ngomong, bergema kemana-mana kah? Halo? Dokter. Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Un- Untuk materi, ini sebenarnya mau saya undi di depan kalian sih. Eh, apakah mau diundi sekarang atau nanti aja pas bisa ketemu offline? Saya nggak mau ada yang mikir, aduh, dapat yang banyak nih. Apa? Saya suka kelompok yang mana dan dapat materi yang lebih mudah gitu. Saya tidak mau ada pikiran seperti itu. Makanya ini kelompoknya masih saya kosongkan. Soalnya nanti rencana saya memang undian. Mau ditentukan sekarang atau nanti aja pas bisa ketemu offline, Dek? Mungkin nanti kalau bisa offline dokter. Oke, nanti aja pas bisa offline ya, biar bisa ngelihat semua ya. Iya Udah, dokter. Sarah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kah dari proses jalannya blog? Izin bertanya dokter, kalau semisal tutornya cuma problem list, terus reportingnya itu nanti diisinya problem list dok, cuma problem list ya dokter. Jawaban problem list ya. Baik, Karena terima kasih. jawaban LO-nya nanti dalam bentuk presentasi window shopping itu. Ada lagi? Baik, dokter, mungkin cuma itu aja dokter. Ya, sudah. Sementara itu dulu jadwal dan materi dan ketentuan tugas nanti saya kirim di grup mahasiswa ya. Ya sudah, saya akhiri dulu untuk introduksinya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan jadi lumayan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Saya langsung end meeting ya. Ya dokter. Baik dokter.